Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang terhormat para Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Waka Kesiswaan, serta adik-adik kelas 12 yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana rencana Sosprom tentang Universitas Terbuka dapat kita laksanakan pada hari ini. Di awal tadi kita sudah mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Dan kita juga sudah mendengarkan video tentang UT. Di sini Ibu akan memperjelas sekilas tentang Universitas Terbuka. Jadi moto kita ini adalah pendidikan tinggi untuk semua. Tadi juga sudah dijelaskan atau sudah kita dengarkan bahwa Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 dan langsung diresmikan oleh Presiden kita pada saat itu, oleh Bapak Soeharto. Jadi UT sudah jelas ini adik-adik, jangan ragu, UT adalah perguruan tinggi negeri yang mungkin selama ini tidak semua orang mengetahuinya. Visi UT itu menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh yang berkualitas dunia. Sedangkan misinya, Universitas Terbuka diharapkan bisa menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTJJ untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Kemudian yang kedua, mengkaji dan mengembangkan sistem PTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Dan yang ketiga, misinya adalah memanfaatkan dan mendesiminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional. Nah, ini nih yang suka membuat kita kurang mendapat pemahaman yang mendalam tentang UT ini. Jadi UT itu sistemnya terbuka dan jarak jauh nih. Sistem pendidikan yang terbuka dan jarak jauh. Artinya terbuka, jadi siapapun bisa menjadi mahasiswa UT. Yang penting memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Nah, jarak jauhnya mempunyai arti bahwa pembelajaran di Universitas Terbuka dijembatani dengan penggunaan media atau teknologi. Dan pembelajaran menekankan pada kemandirian belajar mahasiswa dengan atau tanpa bantuan belajar. Nah, ada beberapa keunggulan kalau kita bisa menjadi mahasiswa UT. Jadi yang pertama itu tidak ada batasan. Maksudnya tidak ada batasan persyaratan usia. Jadi usia berapapun kalau dia sanggup bisa masuk UT. Tidak ada batasan tahun ijazah. Jadi kelulusan tahun berapapun bisa masuk Universitas Terbuka. Dan tidak ada batasan jangka waktu penyelesaian studi. Jadi tergantung dari kemauan siswa atau mahasiswa itu sendiri nantinya.
Kemudian keunggulan yang kedua, mudah diakses. Jadi kita kalau menjadi mahasiswa UT tidak terkendala ruang, waktu, dan tempat. Jadi dimanapun kita berada bisa menjadi mahasiswa UT. Kemudian selanjutnya, pembelajaran dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Ini yang dimaksud mudah diakses ini. Jadi kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Nanti kalau adik-adik sudah masuk UT, itu kita ada OSMB. Di sini nanti dijelaskan gimana sih caranya supaya menjadi mahasiswa UT itu nantinya bisa mengelola waktu. Jadi ini di sini ada penjelasannya nanti. Kemudian terjangkau. Yang selanjutnya keunggulannya. Terjangkau itu dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya, UT biayanya lebih terjangkau. Sedangkan keunggulan berikutnya adalah fleksibel. Yang dimaksud fleksibel di sini, kita bebas memilih skema layanan pendidikan dan kegiatan belajar. Jadi nanti di UT itu ada model-modelnya gitu. Ada yang disebut paket SIPAS dan non paket atau non SIPAS. Ini macam-macam, ini ada paketnya itu SIPAS, ada yang paket tapi juga non SIPAS, nanti ada juga non paket dan non SIPAS. Fleksibel berikutnya maksudnya adalah bisa diikuti sambil kuliah di tempat lain. Nah ini jadi adik-adik kalaupun ya mau kuliah di tempat lain juga bisa. Nah ini sudah ada kerjasama UT dengan perguruan tinggi lain yang nantinya kalaupun nih dia kuliah di tempat lain, ada mata kuliah di UT itu bisa diambil asalkan perguruan tinggi itu sudah ada kerjasama dengan UT. Ini juga maksudnya fleksibel. Selanjutnya sistem pembelajarannya. Nah di sini ada benar perbedaannya antara jarak jauh dan konvensional. Saya tidak akan menjelaskan tentang yang konvensional karena ini sudah umum. Sekarang yang ada di UT itu adalah sistem pendidikan jarak jauh dan kita itu menggunakan multimedia. Jadi kita juga tidak yang korespondensi atau foundation course, tapi kita yang menggunakan multimedia. Nah ini multimedianya tertulis, terekam, dan terkoneksi. Yang tertulis ada modul atau suplemen, kemudian yang terekam ada audio, VCD, CIA, dan tersiar. Sedangkan yang terkoneksi kita menggunakan internet telekom. Nah ini contoh-contoh bahan ajarnya yang cetak, non cetak, dan multimedia. Kemudian ini bahan utamanya yang cetak, non cetak, dan multimedia. Sedangkan bahan ajar pendukungnya ada diary lab, ITV, perpustakaan digital, dan materi pengayaan yang berbasis online. Kemudian sistem belajarnya. Sistem belajarnya kita nanti menggunakan mahasiswa itu belajarnya mandiri atau kelompok. Ada dua nih, ada yang belajar mandiri, kemudian ada yang belajar dengan bantuan atau tutorial. Dan sekarang sini udah bermacam-macam. Ada tutorialnya itu tutorial dengan bimbingan tatap muka, termasuk yang praktik dan praktikum. Kemudian tutorial atau bimbingan online, disebutnya tuton. Kemudian tutorial berbasis web, disebutnya dengan tuweb. Dan tutorial televisi 24 jam. Nah ini
UT sudah punya nih channelnya, Sky LBS TV. Nah, layanan yang diberikan oleh UT didirikan untuk memberikan kesempatan bagi siapapun guna mendapatkan pendidikan tinggi tanpa dibatasi oleh usia, pekerjaan, waktu, dan lokasi. Nah, ini bentuk-bentuk layanannya. Jadi di UT itu memiliki 35 program studi dan program pendidikan berkelanjutan atau program sertifikat. Di masa lalu mahasiswa UPBJJ Bandar Lampung itu 18.000 dan ini sampai sekarang ini masih kisarannya 18.000. Dari 2019 kemarin sampai sekarang tuh kisaran mahasiswa untuk Bandar Lampung saja kurang lebih 18.000. Kemudian memiliki lokasi ujian di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian memiliki sekitar 15.000 tutor. Nah, tutornya ini dari berbagai macam perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian memiliki 40 kantor cabang UT yang melayani mahasiswa di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Nah, ini adalah kantor kita di Pondok Cabe. Pokoknya gak kalah deh kita dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Kita lengkap di Pondok Cabe. Sementara di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, kita ada kantor UPBJJ UT. Ya. Ini salah satunya yang di Bandar Lampung. Jadi hampir bahkan satu provinsi ada yang 2 ya, karena kita kalau yang di Indonesia aja 39. Satu layanan untuk luar negeri. Kemudian mengenai kualitas, UT sudah mendapatkan jaminan kualitas baik yang dari luar maupun dari dalam negeri. Yang dari luar kita ada jaminan dari ICDI. Kemudian kita juga ada jaminan dari ISO 9001-2008. Sementara dari dalam negeri kita juga terakreditasi di BAN PT. Untuk program-program yang ada di UT, kita mempunyai 4 jenis, yaitu program magister, program sarjana, program diploma, dan sertifikat. Sementara fakultas yang ada, yang pertama adalah Fakultas Ekonomi dengan berbagai jurusannya. Ini enggak saya sebutkanlah satu persatu ya. Kemudian Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Ini juga ada jurusannya dan masing-masing jurusan juga mempunyai program studi. Nanti adik-adik pilihlah kira-kira mana yang minat dan mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian Fakultas Sains dan Teknologi. Ini juga ada 3 jurusan, statistik, matematik, dan biologi dengan beberapa program studinya. Jadi kalau yang IPA bisa nih pilih-pilih Fakultas Sains dan Teknologi.
Sementara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kita punya 5 jurusan. Pendidikan dasar, bahasa dan seni, pendidikan matematik dan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pendidikan. Nah, selanjutnya biaya pendidikan. Nah, nanti adik-adik kalau mau tahu rinciannya benar, biaya pendaftarannya atau biaya administrasinya 100.000. Nah, ini contohnya juga. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan dari awal. Kita punya skema biaya pendidikannya. Ada yang SIPAS, ada yang non SIPAS. Nah, ini gambaran aja ya. Gambarannya itu kalau dihitung per SKS kira-kiranya 35.000 sampai 55.000. Tapi rinciannya ada yang tadi dibilang. Kemudian ini skema pembiayaannya. Dari rincian tadi kira-kiranya seperti ini. Untuk SIPAS non TTM 1.300.000, SIPAS semi 1.750.000, SIPAS penuh 2.200.000, SIPAS plus 2.400.000. Nah, selanjutnya untuk adik-adik nih yang mempunyai kemampuan akademis, di UT juga ada bidik misi. Ada beasiswa CSR. Ada juga beasiswa peningkatan prestasi akademik. Kalau bidik misi biasanya perekrutannya itu kita ambil dari sekolah-sekolah dan siswa-siswa yang berprestasi. Dan ini biasanya UPBJJ UT Bandar Lampung juga mendapatkan kuota. Hanya saja memang tidak banyak bidik misi ini. Jadi kita ada seleksinya itu kabupaten mana yang dapat, nanti ditempatkan di Pokjar mana yang dapat. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau adik-adik ini wilayah Lampung Utara, kita punya Pokjar namanya Pokjar Adeba. Kalaupun nanti Ibu tidak menjanjikan kalau bidik misi ini ya, karena kita biasanya ada kuota. Kalau nanti umpamanya Pokjar Adeba dapat, nah mungkin bisa diseleksi untuk bidik misi. Selain bidik misi, itu juga ada program CSR. Ini juga sama seperti bidik misi untuk adik-adik yang berprestasi. Gitu. Selanjutnya ada beasiswa peningkatan prestasi akademik. Kalau ini mungkin umum ya, kalau PPA ini, karena setiap perguruan tinggi juga pasti ada. Untuk beasiswa PPA ini adik-adik harus masuk dulu menjadi mahasiswa. Setelah semester 1 dan 2-nya itu IP-nya 3. Nah, biasanya nanti UT di webnya itu akan ada pengumuman kuota penerimaan beasiswa PPA. Jadi masing-masing program studi nanti akan membuka di web dan kita akan mengusulkan masing-masing juga ke program studinya masing-masing. Nah, ini tadi penjelasannya. Ini juga kalau bidik misi dan CSR itu dijaring melalui seleksi langsung di daerah. Sementara peningkatan prestasi akademik itu adik-adik masuk dulu. Punya IP 3 baru nanti bisa mengusulkan. Nah, untuk pembayaran kita ada kerjasama dengan beberapa bank. Itu bisa di BRI, BTN, Bank Mandiri atau Alfamart. Tapi Ibu sarankan kalau bisa di bank ya.
Selanjutnya tentang evaluasi hasil belajar. Nah, setelah kita masuk, sudah belajar, maka selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini ada yang tertulis dan ada yang online. Ada yang hanya praktek atau praktikum bagi mata kuliah tertentu. Jadi kalau udah ada praktek, biasanya ada juga yang tidak ada ujian akhir semesternya. Jadi dia tinggal ambil praktek atau praktikumnya saja. Tetapi ada juga yang praktek tetapi ada UASnya. Kemudian tugas akhir program atau TAP, dan selanjutnya ada karil. Kita nggak ada skripsi tapi ada karya ilmiah. Nah, setelah itu kalau sudah ada evaluasi, maka hasil terakhirnya wisuda. Wisuda ini kalau di Jakarta namanya wisuda. Kalau di daerah kita sebutnya dengan upacara penyerahan ijazah atau disingkat dengan UPI. Ini adalah UPI di Bandar Lampung. Biasanya kita banyak 1 tahun 2 kali UPI ini, penyelenggaraan UPI ini, dan biasanya diikuti lebih dari 1.000 orang. Nah, ini adalah mahasiswa dan alumni UNTI. Mungkin adik-adik tahu ya, karena ini adalah public figure, ada pemain sinetron, ada atlet ya. Mungkin tidak asing lagi bagi adik-adik ini. Apalagi yang suka nonton TV. Tapi kalau adik-adik mungkin masih hafal nggak dengan seperti Dude Herlino, Taufik Hidayat. Nah, ini salah satu alumni PJIT Bandar Lampung yang mendapat IP 4. Tinggalnya ini di Lampung Barat. Namanya Mela Mariani. Beliau ini kemarin mendapat predikat cum laude di acara wisuda di Jakarta tahun 2018 kalau nggak salah ini. Ini dari Lampung Barat ini. Nah, jadi kita yang ada di Lampung Utara lebih dekat. Mudah-mudahan adik-adik bisa mencontoh Kak Mela ini ya. Nah, ini udah ke teknis. Jadi kalau mau masuk menjadi mahasiswa UT, nantinya adik-adik bisa registrasi secara online. Nah, ini nanti bisa lihat di web UT ya. Adik-adik, itulah materi tentang universitas terbuka. Mudah-mudahan gambaran awal ini bisa membuka adik-adik tahu tentang universitas terbuka. Dan nanti kita akan buka forum tanya jawab ya. Dan jangan lupa nanti adik-adik kalau sudah lulus bisa lihat-lihat di webnya UT, yaitu www.utacid. Nanti bisa lebih jelas mendapatkan informasi tentang UT. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih, dan kepada Bapak, Ibu, Kepala Sekolah dan Waka Kesiswaan, saya juga ucapkan terima kasih.
atas partisipasinya sudah mengajak adik-adik kita ini mendengarkan tentang sekilas universitas terbuka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.